Halo, jumpa lagi dengan Wahyudi Christian. Di video ini saya akan tunjukkan sebuah tools bernama Doodle.net ya. Oke, fungsi utama dari Doodle.net ini adalah tools untuk membuat kalau orang lebih banyak atau teman-teman lebih banyak mengenalnya dengan video whiteboard. Video whiteboard itu biasanya cirinya adalah ada gerakan eh, orang seperti menulis atau seperti menggambar, ada gambar pensil kemudian bergerak ya, seperti ini ya, ada gambarnya orang gitu ya, orang lagi menggambar gitu. Nah, cirinya itu ya, cirinya itu apa sih keunggulannya sebenarnya? Video model whiteboard atau doodle ini lebih simple ya, jenisnya videonya lebih simple. Ada satu keunikan dari atau kelebihan dari video whiteboard ini adalah ketika gerakan tangan untuk menggambar, orang yang menonton itu secara otomatis akan menanti dia ini lagi gambar apa sih, atau kalau dia lagi menulis, dia ini sedang menulis apa sih pesannya. Nah, itu otomatis dia akan menunggu, jadi dia akan menunggu melihat berikutnya ini dia mau ngomong apa sih, dia mau nulis apa sih sebenarnya. Nah, ini membantu sekali untuk orang melihat sampai selesai. Nah, apalagi kalau uh, ini digabung dengan copywriting yang pas, ini akan sangat mudah sekali, akan sangat membantu sekali video ini untuk kalau bagi saya terutama untuk edukasi ini akan sangat cocok sekali. Edukasi yang lebih simple, lebih lebih gampang gitu ya, lebih mudah menjelaskan sesuatu menggunakan video doodle ini. Oke, saya tunjukkan dulu fiturnya dari doodle.net ini. Ya, kita bisa create project ya. Di sini ada 3 macam video yang kita bisa buat. Yang pertama itu adalah ready made template, jadi sudah ada templatenya. Misalkan oke, kalau ini dibagi menjadi whiteboard ini latar belakangnya ya, kalau glassboard ini lebih istilahnya ada warna gitu ya belakangnya, kalau blackboard berarti hitam backgroundnya ya, ini cuman beda di backgroundnya aja. Kalau template ini memang sudah disediakan, misalkan ini tentang instalasi, perusahaan instalasi untuk alarm, kemudian untuk bakery ya, ini macam-macam untuk bisnis ya, template yang sudah jadi tapi tetap bisa kita edit lagi ya, satu persatu kita bisa edit lagi, itu masih bisa ya. Misalkan cleaning service ya, kita sesuaikan. Nah, ini pakai bahasa Inggris memang ya, kita tinggal saya tunjukkan aja, tinggal kita bisa. If you're looking for a professional, reliable, and affordable local cleaning service, you've come to the right place. Where experienced cleaning team will get the job done right. Oke, itu contohnya ya. Jadi sudah ada template-nya, jadi urut-urutannya per slide-nya itu sudah ditata. Ya, ini cukup membantu juga kalau kita memang ada di niche yang sama gitu. Nah, kita bisa pakai ini juga. Nah, yang berikutnya adalah start from scratch. Ini artinya dari lembar kosong kita membuatnya dari lembar kosong. Kalau yang ini ya, ini yang keren. Video translation engine ini kita membuatnya dari link YouTube ya, video dari YouTube. Oke, kita paste link YouTube-nya di sini. Oke, kita tentukan aja dulu video kita ini berbahasa apa. Misalkan video kita ini berbahasa Indonesia ya, video YouTube-nya ini bahasa Indonesia, maka saya pilih Indonesia. Kemudian kita tentukan nih untuk backgroundnya, kita mau yang white, putih, hitam, atau bentuk glass, atau bentuk custom color, kita bisa tentukan warnanya, atau kita punya custom image, misalkan background kita sendiri, kita punya sendiri, kita masukkan di sini bisa ya. Jadi kita bisa drag di sini atau upload di sini ya backgroundnya. Saya pilih white, get YouTube video. Nah, di sini akan terjadi ini dia langsung mengenali ini langsung di transkrip ya istilahnya. Jadi dari video di transkrip, artinya video diubah menjadi teks. Nah, ini prosesnya di sini.
ya, dia langsung bagi per slide-nya. Nah, ketika ini sudah selesai, kita save gitu ya. Nah, setelah kita save ya jadi 20 slide ya maksimalnya. Nah, di sini ketika dia ngomong kayak gini, dari satu slide ini Doodle akan mencarikan gambar icon yang kira-kira berhubungan dengan kata-kata kunci yang di sini. Nah, misalkan gambar-gambar ini juga menurut kita nggak cocok nih gambarnya, ya bisa kita hapus juga di sini. Ya, kita sesuaikan aja tampilannya gimana, seperti ini dibesarkan dan sebagainya, itu bisa. Speednya berapa, kemudian transitionnya, warnanya pun bisa dirubah-rubah di sini. Urutan munculnya ya, ini bisa yang pertama itu keluar yang 365 ini dulu, atau ini perkenalan. Oke. Yang pertama tentang perkenalan dulu, saya akan taruh di sini. Jadi kita bisa langsung generate dari sebuah video YouTube, kemudian di generate menjadi video bentuk doodle, dan teksnya sudah ada semua, tinggal kita sesuaikan aja ya. Kemudian misalkan kita mau istilahnya mau ditranslate misalkan juga bisa. Ini kan suara musik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Christian. Oke, banyak yang mengenal saya. Nah, kalau ini kan voice over dari teks ya, dari teks yang dihasilkan ini dia akan bikin voice overnya langsung. Oke, saya tunjukkan di sini misalkan teman-teman tadi kan Wahyu, kan keliru Wahyu Christian, karena harusnya Wahyudi misalkan ya. Save text, langsung di musik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyudi Christian. Oke, banyak yang mengenal. Nah, jadi dia langsung generate otomatis ya, langsung begitu dibenahin teksnya langsung di play, dia langsung otomatis mengikuti teks yang di ini. Oke, itu dari model video yang dari YouTube. Nah, sekarang saya mau tunjukkan yang dari nol ya. Oke, ini testing video lah gitu ya, misalkan namanya. Kalau kita punya video voice over sendiri, punya suara sendiri, kita bisa tulis kita bisa centang di sini. Kalau enggak ya kita bisa buat sendiri dari awal gini ya. Kita soundtrack ini kita bisa pilih musik, backgroundnya, volumenya pun nanti kita bisa setting. Kemudian ini tetap kita mau pakai bahasa Indonesia misalkan juga bisa, atau ada auto translate ini dicentang, ini artinya kita mungkin tulisnya bahasa Indonesia, kemudian nanti suara voice overnya misalkan atau teksnya mau mungkin berbahasa Inggris, itu juga bisa ya. Bisa di setting. Oke, begitu saya ketik perkenalkan nama saya Wahyu Christian, dia mengenali ini tentang perkenalan, maka dia icon suggestionnya, dia istilahnya dia menyarankan gambar ini langsung ketemu ya. Ini keren ya, jadi ini akan membantu lebih cepat teman-teman untuk mencari gambarnya ya, sekalipun tetap bisa dirubah ya ini gambarnya. Oke, di sini saya tunjukkan suara di sini. Jadi teksnya ini berdasarkan dari voice over yang kita pilih di sini, karena tadi kita pilih Indonesia. Ini ada 4 pilihan kalau Indonesia di mail ini ya. Ini suaranya berbeda-beda. Perkenalkan nama saya Wahyudi Christian. Oke, kemudian kecepatan misalkan. Perkenalkan nama saya Wahyudi Christian. Perkenalkan nama saya Wahyudi Christian. Yang paling pelan. Perkenalkan nama saya Wahyudi Christian. Voice overnya bisa disetting seperti itu. Kemudian kita bisa upload juga suara kita di slide ini aja ya. Jadi kan ini slide 1 ya. Misalkan kita punya settingan suara sendiri yang bagus, rekaman yang bagus, kita bisa langsung masukkan sini. Atau kita bisa langsung record langsung suara kita. Jadi dari browser ini kita tinggal di sini, klik di sini. Perkenalkan nama saya Wahyudi Christian.
Oke, kita preview. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Christian. Oke, tadi yang saya tunjukkan language-nya di sini ya. Sekarang kita ubah ke Inggris. Nah, kita go translation. Nah, saya ketik yang bahasa Indonesia, ininya dia langsung ngetik bahasa Inggrisnya. Kemudian kita play. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Christian. Kalau kita pakai voice over, Introduce, my name is Wahyudi Christian. nah, kalau Inggris di sini lebih banyak ya. Kemudian saya tunjukkan di sini ada library ya, kumpulan library. Di sini kita bisa upload sendiri gambar kita atau icon yang tersedia di sini. Kita tinggal ketik di sini berdasarkan search, misalkan happy ya. Nah, maka dia akan menemukan gambar-gambar icon finder, ada aset, ada Pixabay, misalkan Caps. Oke. Kemudian ada Photopin. Kemudian yang menarik di sini adalah Jump Story. Oke. Jump Story bisa dicari di Google. Ini ada sebuah website untuk premium, gambar-gambar premium, yaitu gambar-gambar berbayar sebenarnya ya. Ada ikon-ikon yang berbayar di sini, yang premium sifatnya ya. Nah, di sini sudah termasuk, jadi kita bisa ambil gambarnya, kita sesuaikan misalkan seperti ini. Kita bisa pakai semuanya ini ya. Jadi ini istilahnya ikon-ikon premium sebenarnya kalau Jump Story ini. Jadi cari di Google aja, ketik Jump Story, itu ada websitenya sendiri, berbayar ya. Nah, tapi kalau di tools ini sudah termasuk diinkludkan di dalamnya, sehingga kita bisa akses semua ikon-ikon yang dari Jump Story. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah contoh ya. Bahkan kita pakai Pixabay ini ya. Sekarang kita pakai gambar ini. Gambar ini kita bisa ada fasilitas lain, pixelate gitu ya. Nah, ini kan harusnya kan foto tadi. Dia model gambar seperti lukisan gitu ya. Diubah menjadi seperti lukisan berwarna seperti ini, atau kita mau hitam putih seperti ini juga bisa. Bahkan kita pakai ini ya, yang hitam putih seperti ini. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Pixabay. Oke, kalau kita gunakan aslinya. Nah, di sini kita punya fasilitas remove background. Nah, kita bisa lakukan remove background untuk gambar ini. Ini proses remove background supaya dihilangkan backgroundnya. Nah, teman-teman bisa pakai seperti ini. Ya, jadi di sini ada fasilitas remove background, ini sangat keren sekali. Ini akan sangat membantu sekali, nanti saya akan tunjukkan buat teman-teman. Kita bisa manfaatkan banyak sekali dari remove background ini. Oke, di sini saya menggunakan ya ini gambar ini, kayak gambar panah ini. Ini sebenarnya saya gambar sendiri di kertas gitu ya, bisa pakai kertas ataupun bisa pakai whiteboard sengguan ya. Maksudnya intinya gambar dasar putih, kemudian kita pakai spidol gitu, kita gambar sendiri. Kemudian kita foto pakai HP ya, ini manual ya. Kalau mau pakai yang alat pen ini juga bisa sih sebenarnya. Kalau ini misalkan teman-teman nggak punya alat itu, kita manual nih gambarnya pakai kertas atau pakai papan tulis, papan whiteboard gitu ya. Kita kalau pakai kertas kan sekali gambar nggak, setelah itu dibuang. Kalau whiteboard kan bisa dihapus, kemudian kita bisa gambar yang lain. Gambar ini kemudian kita jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal remove background ya, asal gambarnya benar-benar putih ya, gradasinya pas gitu, kita bisa remove background ya, atau tinggal diedit di handphonenya pun juga bisa ya. Kita remove background seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan, ini jelas-jelas ini tulisan dari spidol ya, saya nulis sendiri, kemudian saya remove backgroundnya, jadi benar-benar tulisan tangan ya. Kalau kita mau lihat di sini, kita preview. Kamu mau? Nah, lihat nih. Ada yang keren di sini adalah
cara penulisannya, arah gerakan Kamu mau. ya ini gerakan tangan untuk waktu menulisnya, dia akan mengikuti garisnya ini. Nah, itu ternyata bisa diatur di sini ya. Ada fasilitas di sini, ada fitur di sini namanya transition custom pad. Kalau punya hand padding ya, saya tunjukkan aja hand padding kayak gini. Kamu mau. Nah, kalau defaultnya seperti itu ya, hand padding. Tapi kan kita maunya seperti orang benar-benar menulis ya, kita pakai custom pad, kita bisa edit di sini. Nah, ini seperti menggambar di sini ya. Saya sudah gunakan pad di sini. Jadi kita gunakan titik-titik seperti ini. Size-nya bisa kita ukur ini, ketebalannya. Jadi ya seperti ini. Nanti dia akan mengikuti, kita buat seperti ini. Nanti dia akan mengikuti gambar kita ini. Oke, ini ya. Jadi dia akan mengikuti gambar kita. Kalau kita punya gambar yang ada garisnya, itu kita bisa gambar satu persatu. Jadi ketika dia menggambar, dia akan mengikuti pola yang kita tentukan, dia arahnya kemana setelah ini. Jadi seperti terlihat arah tangannya itu benar-benar menggambar, bukan acak gitu ya, tapi benar-benar ditata sesuai garisnya. Nah, itu akan sangat reality gitu ya, sangat real gitu ya. Oke, itu ada fitur namanya custom pad. Nah, yang menarik di sini, fitur dari Doodle ini ada custom pad ya. Jadi kita bisa bikin gambar sendiri. Nah, istilahnya kalau mau ngomong font, ini font sendiri dah. Ya, kalau font yang real yang font umum biasanya ya kita gunakan teks di sini. Kita bisa pilih, ada beberapa font di sini pilihannya. Misalkan seperti ini. Ini ngomong hello gitu ya. Nah, ini kan umum biasa seperti ini ya. Ini kita lihat dulu. Kamu mau. Nah, itu kan fontnya memang ya memang lebih bagus ya istilahnya. Ini font umum ya, font yang memang ada jenis font seperti ini, kemudian dia akan mengikuti tulisannya memang seperti itu. Tapi misalkan kita mau bikin sendiri tuh kayak seperti tulisan tangan kita sendiri, itu kita bisa pakai ini. Nah, ini yang sangat menarik ya. Di video kita akan berisi tulisan tangan kita sendiri. Nah, itu lebih unik ya video seperti itu. Oke. Ya, di sini jadi kan kita ngerjakan ini nih. Kemudian di tab lain ya, kita buka di tab lain. Ini saya hapus dulu. Nah, misalkan kita ini mau render nih. Oke, kita bisa render ukuran 720p atau 1080. Ya, saya pilih yang tinggi sekalian agar hasilnya bagus. Oke, ini saya create. Ya, ini saya create, saya render. Nah, di sisi lain saya buka tab lain, saya ngedit lagi gambar, bikin video yang lain, itu bisa ya. Mau tambahkan halaman baru atau mau duplikat set juga bisa misalkan. Oke, yang ini ya, oke, biar nggak gambar ulang ya, duplikat set. Nah, ini halaman, halaman ketiganya sama dengan halaman pertama, jadi duplikat, enak sekali. Ini akan sangat membantu kalau memiliki tema yang sama gitu ya, misal gambarnya, jadi tinggal duplikat aja gambarnya. Jadi bukan, kalau ini kan tadi, nah ini dari awal nih, nah ini dia otomatis ya, please write your text here, ini defaultnya dari Doodle. Maka gambarnya dia akan mengikuti write seperti ini, text, ikonnya langsung dan suggestionnya dia langsung jalan. Oke, jadi ini enaknya ya, jadi ketika sementara mungkin ini lagi render, kita masih bisa mengerjakan yang lain. Nah, kalau kita misalnya pakai video editor, Camtasia, Filmora ataupun yang lain,
ketika render otomatis kita akan menunggu proses render itu sampai selesai, baru kita bisa mengerjakan yang lain. Nah, di sini kita bisa mengerjakan yang lain sekalipun itu lagi render, karena proses rendernya ini ini sudah selesai, ini berlangsung di servernya Doodle. Nah, jadi biar prosesnya itu jalan, itu nggak memberatkan komputer kita. Nah, kita bisa ngerjakan yang lain. Oke, itu gambarnya. Jadi ini akan sangat membantu sekali untuk kita mengerjakan. Oke, sebenarnya peluang untuk bikin jasa video whiteboard ini berapa sih gitu ya. Nah, ini ada situs Upwork atau freelance atau Fiverr. Kita ketik aja video whiteboard gitu ya. Ya, ini ada $75 per hour ya, per jamnya, untuk membuat video whiteboard. Jadi ini peluangnya besar sekali ya, kita punya tools ini, kemudian kita bisa bikin video seperti ini, apalagi bisa di custom seperti itu ya. Misalkan orangnya dengan tulisan tangan dia sendiri, itu sangat unik ya, jadi benar-benar custom sekali, itu orang lebih suka ya. Sama aja kalau kita lagi jual kaos, tapi kaosnya itu bisa kita custom, kita bisa print sendiri, kita taruh foto kita, kemudian kita jual kaosnya, itu kaosnya nilainya lebih mahal karena itu custom. Nah, ini sama, videonya juga bukan video yang sama dengan yang lain, ini videonya bisa dikatakan custom, apalagi sampai custom ke tulisan tangan mereka. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Jadi bukan gambar-gambar umum yang istilahnya gambar-gambar icon umum gitu ya, bukan. Jadi benar-benar gambar dia sendiri. Nah, itu sangat keren ya kalau kita bisa buka jasa itu, dan tentunya lebih mahal gitu ya. Kita bisa buka jasa lebih mahal dari sini. Ya, ini gambarannya. Kalau di luar negeri di sini ya, sampai segini ya, $75. Video whiteboard ini sangat cocok ya, seperti saya katakan di awal bahwa memang cocok sekali untuk edukasi ya. Jadi saya bikin beberapa slide, nggak perlu panjang ya, sebenarnya nggak perlu panjang untuk penjelasan sesuatu. Kita bisa bikin pendek-pendek tapi lebih mengena gitu ya, dengan copywriting tentunya, dan gambar-gambar yang menunjang membuat orang langsung paham maksud kita. Nah, kalau mau ngomong konten, nah ini enak sekali buat konten gitu ya, karena kita bisa membuat apa saja sebenarnya gitu dengan menggunakan Doodle.net ini. Kita bisa buat apa saja karena memang ide kita tinggal tuangkan di sini, kemudian langsung jadi videonya. Dan sifatnya yang ada gerakan tangan itu akan sangat membantu orang untuk menanti sampai akhirnya dia akan melihat video itu sampai selesai. Buat teman-teman yang mau aksesnya dari Doodle.net, silahkan hubungi, atau di bawah ini deskripsinya di bawah atau di halaman ini, jadi teman-teman bisa kontak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.